Kata sapuh leger berasal dari kata sapuh dan leger, yang artinya pembersihan dari kotoran batin. Dalam masyarakat Bali, di mana lakon ini ditampilkan melalui pertunjukan wayang yang secara keseluruhan wayang sapuh leger sebagai drama ritual yang disakralkan. Ada sebuah kisah yang menceritakan asal mula wayang sapuh leger. Namun, sebelum lanjut, yuk subscribe dulu ya guys untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Berikut ini asal mula kisah wayang sapuh leger. Dalam kisahnya disebutkan bahwa Dewa Kala merupakan putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Dewa Kala ini mendapat anugerah boleh memakan segala yang lahir pada wuku wayang atau yang berjalan tengah hari tepat pada wuku wayang. Diceritakan Dewa Kumara yang lahir pada hari tumpak wayang, maka Bathara Kala boleh memakannya bila sudah besar. Namun, Dewa Siwa pun menganugerahi Dewa Kumara agar selalu menjadi anak-anak. Hal ini diketahui oleh Bathara Kala dan akhirnya Dewa Kumara dikejarnya. Dalam pelarian Dewa Kumara ke bumi, ia bersembunyi di gulungan alang-alang yang masih terikat. Bathara Kala mengetahuinya dan membongkar alang-alang tersebut dengan melepas talinya. Namun, Dewa Kumara berhasil lolos. Seketika itu, Bathara Kala mengutuk siapa saja yang mengikat alang-alang tanpa melepas talinya akan menjadikan makanan bagi Bathara Kala. Dewa Kumara lalu bersembunyi di tumpukan kayu bakar yang juga terikat. Bathara Kala mengikuti bau telapak kaki Dewa Kumara, akhirnya dijumpai di tumpukan kayu api tersebut. Tetapi Dewa Kumara kembali berhasil lolos. Kemudian Bathara Kala mengutuk akan memakan orang-orang yang menumpuk kayu api tanpa melepas talinya. Dewa Kumara lalu bertemu dengan orang yang sedang memasak di dapur. Namun, tidak menutup lubang tungkunya kanan dan kiri. Dewa Kumara pun bersembunyi di sana.
Batara Kala dengan segera mencarinya, namun Dewa Kumara dapat meloloskan diri melalui lubang tungku tersebut. Batara Kala mengutuk orang yang memasak tidak menutup lubang tungkunya akan dimakan oleh Batara Kala. Dalam pengejarannya, kemudian Batara Kala bertemu dengan Dewa Siwa dan Dewi Uma menunggangi lembu Nandini. Karena mereka berjalan saat tengah hari, tepat pada wuku wayang, maka Dewa Kala berhak memakan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Dewa Siwa rela dimakan oleh putranya sendiri dengan syarat Dewa Kala dapat menjawab teka-tekinya. Teka-tekinya adalah sebagai berikut. Asto pado sat lungayam catur buto, dwi purusa eka baga, eka agol trinabi sat karno, dwi serenggi gopangopo sabto locanam. Batara Kala pun memberi jawaban. Astopado artinya berkaki 8, yaitu kaki Batara Siwa 2, Batara Uma 2, dan kaki lembu 4. Satlungayan berarti bertangan 6, yaitu tangan Batara Siwa 4 dan Batari Uma 2. Catur buto artinya 4 buah pelir, 2 buah pelir Batara Siwa dan 2 buah pelir lembu Nandini. Dwi Purusa artinya 2 kemaluan laki, yaitu Batara 1 dan lembu Nandini 1. Eke agul artinya 1 ekor, yaitu ekornya lembu Nandini. Trinabi artinya 3 pusar, yaitu pusar Dewa Siwa 1, Dewi Uma 1, dan lembu Nandini 1. Satkarno artinya 6 telinga, yaitu Batara Siwa 2, Dewi Uma 2, dan lembu Nandini 2. Dwi Serenggi artinya tanduk 2, yakni 2 tanduknya lembu Nandini. Sabto Locanam artinya 7 matanya, yaitu Batara Siwa 2, Dewi Uma 2, dan lembu Nandini 2. Batara Kala pun berkata, hanya 6, yang mana lagi 1, saya tidak tahu. Mendengar jawaban Batara Kala, kemudian Dewa Siwa pun kembali bersabda,
Mataku 3 atau trinetra. Di antara keningku ada satu mata lagi, mata gaib yang dapat melihat seluruh alam ditutup dengan judamani. Akhirnya, Dewa Kala tidak dapat menerka dengan sempurna teka-teki tersebut. Matahari pun condong ke barat, maka Dewa Kala tidak berhak memakan Dewa Siwa ayahandanya. Kemudian, Dewa Kala meneruskan pengejarannya kepada Dewa Rare Kumara. Akhirnya, pada malam hari, bertemu dengan seorang dalang yang sedang mengadakan pertunjukan wayang. Dewa Rare Kumara akhirnya bersembunyi masuk ke bumbung gender wayang. Dewa Kala pun kelelahan dan menemukan sesajen yang diaturkan oleh Mangku Dalang. Karena haus dan lapar, sesajen itu dilahapnya habis. Terjadilah perdebatan antara Sang Mangku Dalang dengan Batara Kala yang meminta agar segala sesajen yang dimakan dimuntahkan kembali. Namun, Batara Kala tidak bisa menyanggupinya. Oleh karena itu, Ki Mangku Dalang meminta Dewa Kala agar tidak meneruskan niatnya hendak memakan Dewa Rare Kumara. Karena Dewa Kala telah memakan sesajen wayang itu sebagai tebusannya, sehingga Dewa Rare Kumara pada akhirnya selamat. Batara Kala pun berjanji tidak akan memakan orang yang lahir pada wuku wayang jika sudah mengaturkan sesajen dan menggelar wayang Sapuh Leger. Nah, Sobat Dewata, demikian kisah asal-usul wayang Sapuh Leger. Dan jangan lupa ya Sobat Dewata, subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya.